Contemporary Islam in the Malay World yang memberikan kesempatan buat kita untuk mempresentasikan hasil dari tulisan kita. Latar belakang dari penelitian ini sebenarnya terkait dengan halal lifestyle. Jadi halal lifestyle merupakan gaya hidup di mana berkaitan tidak hanya bagaimana ekonomi saja, tapi bagaimana halal travel, keuangan syariah, busana muslim, wisata atau pariwisata, farmasi sekarang juga lagi digalakan juga. Terus selain itu media, bagaimana media, kosmetik yang notabene kalau kita berbicara tentang kosmetik ya berbicara tentang kaum wanita di mana merupakan mayoritas penduduk di dunia. Nah, selanjutnya etnik Melayu, di mana kalau kita berbicara etnik Melayu bisa tersebar di berbagai negara, tidak hanya di Malaysia aja ataupun di Indonesia, tapi ada ras Melayu sendiri merupakan Melayu Polinesia yang berada di Melayu Nusantara dan sebagian disebut Melayu secara politis. Nah, untuk Islamic religiosity sendiri, kami beranggapan bahwa religiusitas itu tidak hanya sebagai wujud spiritual dari masyarakat sendiri dan juga terkait dengan agama atau hubungan langsung dengan hablum minallah, tetapi bagaimana juga yang namanya religiusitas itu juga berkaitan secara alamiah, bagaimana hierarki kebutuhan Maslow, di mana hierarki kebutuhan ini ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara di ekonomi syariah itu ada Ghazali. Nah, jadi secara religiusitas bagaimana di kegiatan ekonomi atau muamalah sendiri itu tetap berada di jalur Islam atau di jalur syariah seperti itu. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa Southeast Asia itu ras Melayu itu bisa berada di berbagai kawasan yang di sini kita mengambil dari Asia Tenggara, meliputi negara Brunei, Indonesia sendiri, di mana saya berada sekarang, Kamboja, Laos, Malaysia yang sekarang sedang menyelenggarakan conference, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan juga ada di Vietnam. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah atau problem atau permasalahan yang kita angkat adalah bagaimana wujud religiusitas etnis Melayu di Asia Tenggara, dan yang kedua bagaimana perkembangan halal lifestyle dalam membentuk ikatan ekonomi yang bernafas Islam di Asia Tenggara. Metode penelitian yang kita gunakan adalah metode kualitatif. Terus untuk datanya adalah data sekunder karena kita keterbatasan waktu dalam penelitian dan juga dikarenakan pandemi, jadi kita juga belum memungkinkan untuk bisa bergerak secara bebas. Untuk selanjutnya, data yang persebarannya adalah di etnis Melayu di Asia Tenggara. Data tentang ini kita ambil juga dari berbagai website dan juga berbagai media yang menampilkan data-data tersebut. Data tersebut terdiri juga dari bagaimana bentuk religiusitas Muslim di kawasan Asia Tenggara dan juga tentang perkembangan ekonomi syariah di Asia Tenggara sendiri. Selanjutnya kajian teori, kita untuk mempertajam analisa dalam penulisan artikel nantinya, kita menggunakan kajian teorinya Glock dan juga Stark, yang di sini dia membahas terkait dengan konsep religiusitas, di mana religiusitas itu digambarkan atau ditunjukkan dari perilaku individu atau masyarakat itu sendiri terkait dengan agama yang dianutnya. Nah, makanya sehingga kita melihatnya itu bagaimana dia beriman, menjalankan ibadah, dan juga penghayatan agamanya. Jadi religiusitas itu merupakan bagaimana spiritual dari masyarakat itu. Terus selanjutnya religiusitas menggambarkan tentang 5 hal, yaitu tentang akidah, ibadah, amal, akhlak atau ihsan, dan juga pengetahuan. Selanjutnya konsep
pelaksanaan tersebut seiring dengan rancang bangun ekonomi Islam yang fokus terhadap 5 hal tersebut. Jadi fokus dari rancang bangun Islam sendiri adalah seperti saya bilang tadi adalah akidah, ibadah, amal, akhlak dan juga pengetahuan. Yang terakhir adalah terkait dengan halal lifestyle yang merupakan implementasi dari adanya dakwah atau pembumian atau penyebarluasan terkait dengan bagaimana penerapan ekonomi Islam yang menunjukkan dari perilaku manusia itu sendiri. Kemudian etnis Melayu dilihat dari tinjauan arkeologis, antropologis, dan politis yang memberikan definisi terkait tentang etnis Melayu dan sebenarnya Melayu di masa sebarannya di masa sekarang ini, yang pastinya sebarannya juga semakin meluas gitu ya, tidak hanya berada di negara-negara Asia Tenggara, tapi juga berada di negara-negara lain. Tapi dalam hal ini kita mengambil skupnya itu di negara Asia Tenggara. Yang selanjutnya adalah modernitas Melayu di masa sekarang. Melayu memiliki model budaya yang khas, di mana model pemahaman terkait dengan agama Islam, keagamaannya, religiusitasnya itu sangat kental dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga hal ini yang dapat diharapkan untuk menjadi pelopor bagaimana persebaran, pembumian atau dakwah dari ekonomi syariah itu bisa menyebar ke seluruh dunia, di mana yang membawa adalah secara otomatis adalah masyarakat Melayu, etnis Melayu itu sendiri. Yang terakhir adalah terkait dengan conclusion atau kesimpulan dari artikel ini atau penelitian yang telah kita lakukan, yaitu terkait dengan wujud religiusitas berupa kegiatan muamalah, yang sebenarnya di mana religiusitas sendiri itu yang biasanya kita terkait atau kita lihat dari yang namanya bagaimana cara berpakaian, mungkin kalau berpakaian, kalau perempuan dengan berhijab, atau kalau kita di Indonesia kaum laki-lakinya memakai kopiah atau sarung gitu yang identik gitu. Tapi di sini adalah bagaimana wujud religiusitas itu dari etnis Melayu itu diwujudkan dalam hal ibadah muamalah tadi, yaitu ekonomi, bagaimana mereka berinteraksi atau ekonomi secara syariah, di mana dengan halal lifestyle itu sendiri itu bisa mencerminkan wujud dari religiusitasnya itu. Jadi meskipun mereka, ketika kita berbicara Muslim religius, Muslim dengan tingkat spiritualnya yang kental, dengan dengan menutup aurat dari atas sampai bawah, dengan membawa identitas dari dirinya, dengan beribadah secara langsung seperti sholat dan lain sebagainya. Sekarang ini bisa dilihat dari bagaimana mereka berinteraksi secara ekonomi, di mana meskipun mereka tidak mewujudkan religiusitas dalam kehidupan sehari dengan berpakaian, mereka mewujudkannya dalam hal bertransaksi dengan halal lifestyle itu tadi secara ekonomi. Jadi bagaimana travel atau wisata syariahnya, bagaimana farmasinya, bagaimana mereka mempertimbangkan resto atau kita bilang adalah makanan halal, makanan halalnya itu seperti apa, dan kosmetik, kalau kita bilang perempuan gitu ya, kosmetik halal sekarang kan hal itu bisa dilihat juga gitu. Nah, diharapkan dengan halal lifestyle ini nanti akan dan dengan menyebarnya etnis Melayu, ras Melayu yang berada di saat ini tidak di Asia Tenggara saja, karena di Asia Tenggara secara otomatis sudah menyebar, nanti selanjutnya akan menyebar secara keseluruhan di Indonesia, di dunia, itu maksudnya. Nah, jadi halal lifestyle menjadi upaya integrasi aktivitas ekonomi dan penguatan jalinan ekonomi
nafas Islam bagi etnis Melayu di Asia Tenggara. Nah, makanya diharapkan juga nanti untuk mungkin dari non-Muslim atau yang lainnya yang belum mempunyai halal lifestyle, diharapkan dari ras Melayu ini sendiri atau etnis Melayu ini yang akan membawa atau menyebarkan ke seluruh penjuru dalam hal halal lifestyle yang akhirnya juga religiusitasnya akan semakin tinggi. Oke, terima kasih Mr. Syahran for opportunity to our present tonight. Thank you. Okay.